Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada yang bisa mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, bahkan jihad fisabilillah pun, kecuali kata Rasulullah, kalau jihadnya ini berangkat dengan membawa segenap jiwa dan raga dan tidak kembali. Artinya baru bisa menyamai pahalanya beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah pahalanya orang jihad fisabilillah dan mati syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala min ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Hadirin jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo serta segenap mustami dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah, alhamdulillah, kita hari ini memasuki 1 Dzulhijjah. Sebagaimana juga pemerintah kemarin sudah mengumumkan berdasarkan sidang isbat bahwasanya sejak maghrib kemarin sudah memasuki 1 Dzulhijjah. Sehingga kita ingatkan lagi segenap ahlul kurban, calon ahlul kurban yang sudah berniat berkurban, maka ketika memasuki 1 Dzulhijjah hingga hewannya disembelih, ini ada larangan. Yang larangan ini sebenarnya tidak sampai derajat haram, tetapi larangan ini sampai derajat maksimal hanya makruh. Untuk memotong kuku, rambut, cuil-cuil kulit, biasanya kan ada kapal tangan atau kapal kulit di jempol atau di mana, itu biasanya kan digunting atau di apa, itu termasuk, itu sudah jatuh larangan. Siapa yang terlarang untuk itu? Yakni ahlul kurban. Jadi sekeluarga itu, misalkan satu keluarga kurban 1 kambing, ya ini yang berlaku larangan untuk potong-potong tadi ya hanya yang kepala keluarganya atau yang diatasnamakan siapapun. Tapi intinya siapapun yang diatasnamakan, kalau dalam satu topangan ekonomi itu sudah masuk, Pak. Misalkan Pak Dadang tahun ini kurban 1/7 sapi, diatasnamakan ibu misalnya. Ya itu berarti yang terlarang untuk potong-potong ibu, potong rambut, potong kuku, potong macam-macam. Cuman keabsahan kurbannya itu untuk satu keluarga itu. Jadi ini yang, karena kemarin sore sudah pada tanya, loh Ustadz,
kok jam segini sudah dilarang potong kuku karena dengar peringatan dari pemerintah. Itu gimana? Iya betul, karena perhitungan bulan Hijriah itu ditandai atau berdasarkan peredaran Komariah atau bulan, sehingga pergantian tanggal di dalam bulan Hijriah itu adalah malam, awal matahari tenggelam dan awal bulan muncul, sehingga mulai jatuh larangan atau mulai tanggal 1 Dzulhijjah itu adalah maghrib kemarin. Jadi itu untuk memperjelas, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih Allah beri kesempatan untuk bertemu dengan 10 hari. Mudah-mudahan kita sampai umur kita sampai 10 hari ini. Amin Allahumma amin. Karena ini 10 hari ini adalah hari-hari yang paling dicintai oleh Allah ketika seseorang beramal soleh. Bahkan pahalanya tidak terkirakan, sangat besar, tidak terkalahkan oleh amalan apapun, kata baginda Nabi. Ketika para sahabat kemudian bertanya, tidak juga mengalahkan pahala amal jihad fisabilillah ya Rasulullah? Iya, tidak bisa mengalahkan juga derajat pahalanya seperti orang jihad fisabilillah, kecuali kalau jihad fisabilillahnya perangnya itu keluar dari rumah dengan membawa segenap yang dia punya, harta, jiwa raga, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Waalaikumsalam. Masya Allah. Monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Alhamdulillah. Monggo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa subuh ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan zikrullah. Zikrullah ini kan kita sudah maknai luas, segala aktivitas yang bisa mengantarkan kita ingat kepada Allah, itulah zikrullah. Bisa membaca Al-Quran, bisa wiritan, bisa taklim seperti ini. Ya mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Dan ini bertepatan dengan 1 Dzulhijjah, di mana pahalanya sedemikian besar. Tadi digambarkan tidak ada yang bisa mengalahkan pahala amal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Bahkan jihad fisabilillah pun, kecuali kata Rasulullah, kalau jihadnya ini berangkat dengan membawa segenap jiwa dan raga dan tidak kembali, artinya baru bisa menyamai pahalanya beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah pahalanya orang jihad fisabilillah dan mati syahid. Nah ini Masya Allah besar sekali. Maka di antara amaliyah yang sangat Allah sukai, Allah cintai, dan Allah beri pahala besar adalah beramal soleh, beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nanti puncaknya adalah sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Insya Allah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa meraih itu semua. Amin Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa harapkan kelak kebersamaan kita, syafaat dari beliau atas izin Allah, sehingga kita bisa bersama-sama dengan seluruh orang-orang soleh. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuk bersama dengan rombongan orang-orang hamba-hamba Allah, dan wadkhuli jannati, insyaallah kita semuanya masuk ke dalam surga bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada bab muqaddimah di dalam bab 7 kita, bab al-yaqinu wat tawakkuli dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi.
Yakin dan tawakal kemarin sudah kita petik. Pengertian dari yakin itu adalah wahwa minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Jadi yakin itu kedudukannya di dalam iman adalah sebagaimana ruh yang ada di dalam jasad. Jadi kalau orang mengaku beriman tetapi tidak punya keyakinan, ya ini omong kosong, ibarat jenazah atau mayat itu ya. Jadi kenapa bisa beriman? Karena memiliki keyakinan. Jadi tanpa yakin, iman itu hanya lip service atau sebatas kemunafikan belaka, karena tidak timbul dari rasa iman. Kemudian kita juga sudah pelajari pekan yang lalu bahwasanya iman itu adalah sabatun wa imanun laisa ma'ahu sakkun. Jadi keimanan itu adalah kekokohan, kemantapan. Kemantapan yakin itu adalah kemantapan iman yang kokoh tanpa keraguan sedikit pun. Sampai-sampai kata Nabi SAW, buah dari yakin yang kokoh demikian itu adalah fayaral ghaib alladzi akhbarallahu anhu wa rasuluhu ka'annahu hadiru baina yadaihi. Karena sudah kokoh yakin keimanannya, keyakinannya kokoh, keimanannya yakin, maka sampai-sampai bisa menghadirkan rasa dalam diri seseorang itu kabar-kabar gaib dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, seperti surga, neraka, pahala, dosa. Itu kabar gaib sudah seolah-olah bisa hadir di depan mata, sudah benar-benar tampak wujud, sehingga tidak menimbulkan keraguan sedikit pun. Subuh yang lain enak-enak tidur karena yakin, oh sholat subuh berjamaah ya sama dengan sholat semalam suntuk, sholat fajar, sholat sunnah fajar, pahalanya melebihi dunia seisinya. Ini bagi orang yang tidak punya keyakinan ya sebatas berlalu informasi itu. Tapi ketika orang sudah memiliki keyakinan, maka tampak. Misalkan Rasulullah juga memberikan amalan itu Pak yang ringan. Subhanallahal azimu wa bihamdih. Subhanallahal azimu wa bihamdih. Satu kali baca Allah memberi ganjaran satu pohon kurma yang lebat di surga, misalkan seperti itu. Nah, ini Masya Allah. Bagi orang yang tidak yakin ya itu sambil lalu gitu. Tapi ketika orang itu yakin Pak, Subhanallahal azim wa bihamdih, satu pohon yang lebat, satu pohon kurma yang lebat di surga. Bayangkan Pak sekarang, kalau setiap habis sholat 5 waktu kita 3 kali saja membaca Subhanallahal azim wa bihamdih, Subhanallahal azim wa bihamdih, ini 3 pohon kurma. Jadi kalau sehari semalam kita 5 waktu, berarti kita sudah punya 15 pohon kurma dalam setiap hari. Pak Haji Sugeng ini suka tanam-tanaman sama saya, suka nanam. Nah, bayangkan tergambar itu pohon kurma, saya nanam kurma nggak tumbuh-tumbuh itu, nggak buah-buah berapa tahun. Orang-orang juga banyak yang nanam-nanam nggak tumbuh-tumbuh. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallahal azim wa bihamdi. Ayah saya Qadarullah sudah dipanggil oleh Allah, dan beliau ini, ayah saya ini suka tanam-tanaman Pak. Kayaknya yang nurun dari 8 anaknya itu saya, suka tanam-tanaman. Jadi ketika saya mendapat informasi bahwa Rasulullah menyatakan Subhanallahal azim wa bihamdihi itu satu pohon kurma di surga, langsung ingatan saya menghadiahkan pohon kurma ini ke ayah saya yang sudah meninggal. Betapa nanti punya kebun yang luas kalau kita masih dikasih umur panjang dan amalan yang kita lakukan itu menjadi banyak. Itu yakin yang diiringi dengan ikhtisab, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan keyakinan bahwa yang disampaikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang benar. Ya, bahwa sesuatu yang benar dan keberadaannya pasti. Ini diantaranya keyakinan di depan mata. Ketika dikatakan surga
pekan lalu yang tidak hadir nanti bisa lihat videonya. Kongda itu sampai menangis terseduh-seduh ketika mendengar ayat summa inna alayya iyabahum summa inna alayna hisabahum. Terbayang nanti dihisab di padang mahsyar. Wah, itu ada videonya, kapan-kapan kita putarkan videonya itu. Karena keyakinan yang hadir dengan kepercayaan, keimanan, sehingga ketika dengar ayat tentang neraka itu takut sekali. Ketika dengar ayat tentang surga, wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Misalnya seperti itu, berbunga-bunga kita dikasih tahu tentang indahnya surga, berbunga-bunga. Ini pembahasan keyakinan ya. Jadi keyakinan yang menjadikan ruh dari iman tadi itu, yang menjadikan ruh dari iman akan menimbulkan satu sikap atau satu kemampuan melihat apa-apa yang dikabarkan secara gaib dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah itu bisa benar-benar terlihat tampak di depan mata.